Hai viewers jpnn.com, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Antoni, yang sekitar 75 menit ke depan sampai 90 menit akan memandu Anda dalam Bikin Risol, bicara kekinian mencari solusi. Tema kita kali ini adalah NIK dan vaksinasi, urgen atau ribet. Kemarin banyak persoalan yang beredar di berbagai platform media sosial tentang bagaimana orang yang mau vaksinasi harus berribet-ribetan dengan urusan soal KTP, NIK, dan segala macamnya. Nah, untuk itu kita akan membahas soal itu dengan 3 narasumber yang luar biasa. Semuanya muda. Pembicara pertama adalah Prof. Yudan Arif Fakhrullah. Beliau ini Dirjen Administrasi dan Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, orang yang memegang big data seluruh penduduk Indonesia, dari presiden sampai yang baru lahir pagi tadi, datanya ada di Prof. Yudan. Kemudian yang kedua ada Bapak Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Masih muda juga, pernah meraih, selamat sore Mas Charles. Mas Charles ini pernah meraih salah satu dari 10 Outstanding Young Person 2018 dari yang karena kiprahnya sebagai anak muda yang dianggap luar biasa dari Junior Chamber Internasional, sebuah lembaga nirlaba yang berafiliasi dengan PBB. Mas Charles sekarang juga menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Harisa Rahmasari, masih muda, sekarang beliau berpraktik di Mayo Clinic. Kalau Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin itu, Pak Menteri Kesehatan menyebut Mayo Clinic itu satu dari 2 rumah sakit terbaik dunia. Yang satu John Hopkins, yang satunya Mayo Clinic. Nah, Mbak Risa ini menjadi ahli endokrinologi di Mayo Clinic, sekaligus ahli spesialis penyakit dalam ya Mbak Risa ya. Nah, untuk itu saya nggak mau berlama-lama, akan memberikan paparan pertama kepada Prof. Yudan yang sepertinya sudah siap dengan PowerPoint-nya. Silakan Prof. Yudan, soal persoalan NIK dan vaksinasi. Kebetulan kemarin Prof. Yudan juga sudah tektokan dengan Kementerian Kesehatan sehingga lahir surat edaran Menkes yang memudahkan orang untuk vaksinasi itu. Monggo Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mas Tony dan Mas Charles Honoris. Selamat pagi, subuh, dini hari untuk Mbak Risa di Amerika. Juga untuk seluruh pemirsa di YouTube-nya JPNN. Saya senang sekali bisa bergabung untuk kita sharing, dan saya sangat berharap masukan-masukan dari siapapun yang concern dengan administrasi kependudukan. Topik ini luar biasa, Mas Tony, Mas Charles, dan Mbak Risa. NIK, urgen atau ribet untuk vaksinasi. Nah, saya sangat senang dengan topik ini karena NIK adalah problem paling mendasar dalam administrasi kependudukan. Karena NIK adalah wajahnya dari penduduk itu, bukan nama. Dalam sistem administrasi kependudukan kita, nama banyak yang sama, tetapi NIK itu tunggal. NIK diberikan sejak lahir, ya. Setiap penduduk wajib memiliki NIK, diberikan untuk seumur hidup, berlaku selamanya. Jadi diberikan sejak lahir, untuk semua penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK ini bersifat tunggal, diberikan 1 kali. Nah, ini merupakan pintu untuk verifikasi dan validasi seorang penduduk untuk pelayanan publik. Jadi, di Indonesia kita sudah menuju era single identity number. Satu penduduk memiliki 1 NIK, 1 tempat tinggal, dan 1 alamat. Dia boleh memiliki 3 rumah, 4 rumah, tetapi terdata di Dukcapil dalam 1 kartu keluarga, dalam 1 KTPL, atau dalam 1 kartu identitas anak. Nah, NIK ini terdiri dari 16 digit angka. 6 angka pertama merupakan angka yang bersifat atau terdiri dari fungsi kode wilayah, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. 6 digit kedua adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut. Ini dibuat dengan aplikasi. Jadi dibuat secara otomatis. Nah, NIK ini untuk apa? Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, NIK ini digunakan sebagai alat integrasi dalam semua keperluan, pelayanan publik, penegakan hukum, pencegahan kriminal, ya termasuk untuk alokasi anggaran, membagi DAU, DAK, termasuk untuk perencanaan pembangunan, untuk mendesain sebuah wilayah harus tahu penduduknya berapa. Jenis kelaminnya apa saja, agamanya apa, usianya berapa, itu harus tahu.
Dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Populasi terbesar keempat di dunia, 272 juta penduduk kita. Ini sangat besar setelah China, India, dan Amerika. 272 juta penduduk kita ini basisnya NIC. Jadi semua yang ada dalam Big Data Dukcapil sudah memiliki NIC. Nah, apakah yang ada dalam Big Data ini ada yang belum memiliki NIC? Tidak. Karena kode masuknya ke dalam sistem adalah NIK. Jadi basisnya NIC. Penduduk kita lebih banyak laki-lakinya, 137 juta laki-laki, 134 juta perempuan. Provinsi mana yang terbesar penduduknya? Ada di Jawa Barat, 47 juta. Provinsi penduduknya terkecil di Kalimantan Utara, hanya kurang lebih 700.000 penduduknya. Nah, kalau kabupaten yang terkecil itu di Supiori, penduduknya hanya 24.000. Sedangkan kabupaten terbesar penduduknya di Kabupaten Bogor, kurang lebih 5,1 juta. Nah, kemudian bagaimana strategi Dukcapil untuk menghilangkan data ganda, menghilangkan penduduk ganda? Jadi Mas Tony, Mas Charles, dan Mbak Risa, penduduk Indonesia di masa lalu banyak yang memiliki NIK lebih dari satu. Dulu banyak memiliki KTP lebih dari satu. Sekarang kita tunggalkan. Penduduk kita yang betul-betul sudah tunggal bersama anak-anaknya itu 98,50%. Karena sudah memiliki KTP elektronik. Di penduduk kita, yang wajib KTPL itu 198 juta. Yang sudah memiliki adalah 195,6 juta. Jadi kurang lebih berkisar 3-4 juta lagi tuntas tahun ini. Nah, tahun depan ada target lagi 4-5 juta karena bertambah yang 17 tahun baru. Nah, kalau data ini sudah kita rangkum ke dalam Big Data, kemudian untuk apa data ini? Nah, inilah kemudian kita meniru seperti negara-negara maju di Amerika menuju era single identity number. Bagaimana data kependudukan ini digunakan untuk semua keperluan. Maka mulai tahun 2013 kita mengawali kerjasama pemanfaatan data. Kemudian dimasifkan di 2015. Di awal 2013 itu hanya 10 lembaga yang percaya dan mau kerjasama dengan Dukcapil untuk akses verifikasi data. Jadi Mas Charles, 2015 saya jadi dirjen, waktu itu baru 30 lembaga yang kerjasama. 2013 10, 2014 tambah beberapa, 2015 30 waktu saya masuk. Kemudian setahun itu saya dapat 40 lembaga. Genaplah di 2015 70 lembaga. Nah sekarang di bulan Agustus ini ada 3.856 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Ada perbankan, ada asuransi, ada pasar modal, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi, badan pertanahan, Polri, ya Pemda-Pemda. Nah, yang diakses adalah NIK tadi. Jadi, kerjasama tidak ketik namanya siapa, tidak. Ketik NIK. Dengan ketik NIK bisa dibaca datanya, diverifikasi. Maka data ini terus digunakan, kita gunakan untuk sensus penduduk, untuk membagi bantuan sosial, sudah diakses kurang lebih 6,5 miliar kali. Jadi sejak 2013, mulai masif 2015, akses datanya sudah 6,5 miliar. Bayangkan kalau ini dimonetize. Selama ini gratis. Jadi kalau dimonetize, dengan sekali akses itu Rp1.000, maka Dukcapil dari 2015 mendapatkan uang kurang lebih 6,5 triliun. Tetapi ini kita gratiskan. Jadi 6,5 triliun disubsidikan oleh Dukcapil kepada berbagai lembaga tadi. Jadi kalau kita lihat lembaga yang kerjasama itu sudah 3.856 tadi. Nah, kalau kita lihat seperti BPS, sensus penduduk kemarin menggunakan baseline-nya data Dukcapil. Nah, sekarang kita gunakan pelayanan publik untuk BPJS, Paspor, plat nomor untuk kendaraan bermotor, NPWP. Sekarang mulai tadi malam, vaksin sudah menggunakan data Dukcapil. Kalau kemarin belum. Sekarang mulai hari ini Peduli Lindungi sudah berhasil terintegrasi dengan data Dukcapil. Mudah-mudahan nanti tidak ada salah nik lagi, tidak ada orang entrenya keliru lagi. Nah, SIM sudah ke sana, nikah untuk nomor rekening bank, nomor handphone, sudah kita gunakan untuk pelayanan publik. Nah, ini perlu ya misalnya dari Kementerian
Sosial, BKN, Kemenak, Kemendikbud itu sudah akses data. Dan ini terus kita lakukan, kuncinya adalah NIK. Dan dengan demikian, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, NIK ini menjadi pintu untuk kita nanti bisa melakukan cross-cutting data. Jadi, kita akan bisa tahu data dari Kemensos, DTKS itu yang sudah masuk ke Dukcapil, data peserta BPJS, data yang sudah masuk di Polri untuk pembuatan SIM kendaraan bermotor, data KPU untuk pemilih, itu terus bisa diupdate dengan data NIK-nya tadi. Jadi, NIK itu betul-betul sekarang kita manfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun masalah di lapangan masih banyak. Kami mengakui masalah di lapangan masih banyak. Misalnya kalau kami untuk menggunakan di dalam kerangka verifikasi berapa sih dari peserta yang terdata di pemilu 2019 kemarin, 190 juta, berapa yang meninggal, berapa yang lahir baru, berapa yang pindah. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2019 kemarin, itu dari yang terdata di dalam DPT, yang meninggal itu sudah 1,3 juta yang meninggal. Ini. Kemudian yang nikah itu 975.000. Yang pindah penduduk keluar dari daerah dan masuk itu 5 juta. Jadi kurang lebih 1,5 tahun ini terjadi pergeseran penduduk yang luar biasa. Jadi ini kalau untuk pemilu masih menggunakan data dari Pileg Pilpres 2019, yang pindah penduduk saja sudah 5 juta. Yang meninggal 1,3. Nah, belum nanti dari perceraian dan pernikahan itu ada implikasi terhadap data di kartu keluarganya. Inilah urgensinya kita menggunakan NIK. Belum lagi untuk bantuan sosial, Mas Charles. Yang meninggal itu 398.000. Kemudian yang pindah kurang lebih 1,8 juta, pindah kabupaten. Tapi ini update per April 2021. Saya belum update lagi, hanya untuk contoh saja. Bagaimana NIK bisa untuk mengidentifikasi. Tetapi, Bapak dan Ibu, kita melihat, ada nggak problemnya? Ada. Misalnya untuk pendataan penduduk rentan. Jadi di Indonesia itu ada penduduk-penduduk yang kita harus berikan perhatian khusus, terutama korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar. Kemudian penduduk-penduduk yang masih ada di kawasan hutan, tanah negara, atau tanah dalam kasus-kasus sengketa. Juga masyarakat di komunitas adat terpencil di Baduy, suku Anak Dalam, suku Dani, saya sudah datangi semua di sana, itu memang kita perlu ikhtiar yang khusus. Apalagi orang terlantar seperti ini. Jadi Mas Tony, Mbak Risa, dan Mas Charles, kita lihat anak jalanan atau kaum marginal. Rata-rata tanya, NIK-nya lupa. Karena dulu NIK ada di kartu keluarga dipegang ayahnya, dia ngabur. Ditanya, lupa. Atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Pasti lupa. Narapidana. Dia punya datanya, tapi banyak yang lupa. Saya udah turun ke LP, kita bersama-sama dengan teman-teman merekam yang orang gila. Karena mereka harus dapat BPJS. Kalau nggak punya NIK, nggak bisa gratis. Teman-teman yang menyandang disabilitas, untuk ke Dukcapil mereka repot, kita bantu. Dan juga kelompok transgender atau transpuan. Ini banyak yang sungkan datang ke Dukcapil, kami yang jemput bola seperti yang kita lakukan kemarin. Di Banten, ada yang di beberapa daerah, itu kita lakukan secara terorganisir kerjasama dengan lembaga yang menaungi itu. Karena ini harus dibantu. Ternyata mereka selama ini betul-betul termarginalkan. Sudah punya datanya, tetapi belum diupdate. Dan ada juga yang belum punya datanya. Ini transgender. Nah, terkait dengan NIK untuk bantuan sosial, kita bisa melakukan cross-cutting. Tepat enggak ini? Orang itu dapat bantuan sosial. Misalnya ya, saya melihat NIK ini sebagai kunci penghubungnya. Kalau di ini, kita bisa lihat, apakah orang ini layak dapat bantuan sosial? Kami mengintegrasikan data dari Kemensos, dari Polri, data dari Kementerian Pertanian. Kita lihat, oh orang ini saya blurkan fotonya, NIK-nya, tapi saya buka datanya. Orang ini punya 2 kendaraan, 1 motor, 1 mobil. Kemudian yang bersangkutan memiliki NPWP, tetapi dapat bantuan 2. Nah ini,
Nah, ini nanti bisa diverifikasi lebih lanjut. Ternyata dulu waktu didata masih miskin, kemudian beliau rajin bekerja, bisa beli mobil. Mestinya keluarlah dia dari program Keluarga Harapan. Dia sudah mampu, harus dikeluarkan. Dan juga pendataan yang lain, misalnya untuk vaksinasi. Misalnya di sini, dengan NIK kita bisa melihat dia sudah vaksin berapa kali. Kemudian dia punya NPWP. Dia juga penerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, inilah selintas urgensinya penduduk harus punya NIK. Kalau nggak punya NIK, nanti nggak bisa dapat ini semua. Nggak bisa terdata dengan baik, nggak bisa negara memberikan intervensi terhadap penduduk. Nah, oleh karena itu, Dukcapil itu buka terus, dari Senin sampai dengan Jumat. Bahkan sering buka di hari Sabtu. Nah, penduduk-penduduk yang belum punya NIK, terutama ayah bunda, yang punya baby, segera babynya dibawa ke Dukcapil. Pengelola panti asuhan, kalau ada anak-anak di panti yang belum punya NIK, segera daftarkan ke Dukcapil. Dukcapilnya buka. Nah, nanti teman-teman Dukcapil yang turun ke komunitas adat terpencil, ke pulau-pulau terluar yang jauh dari Dukcapil, termasuk orang terlantar yang di lembaga pemasyarakatan, ODGJ, dan penyandang disabilitas. Kira-kira itu paparan awal saya, Mas Tony, Mbak Risa, dan Mas Charles. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Excellent presentation. Tapi saya agak tergelitik ini. Kalau yang transgender itu ditulis sebagai apa, Prof? Mohon maaf ini. Tidak masuk oke ya. Tapi transgender banyak netizen yang pengen tahu transgender ditulis sebagai apa. Ya, di Indonesia sistem admin kita hanya mengenal dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Maka kita tulis sesuai dengan jenis kelamin aslinya. Jadi kalau aslinya laki-laki, walaupun dia kelihatan perempuan, ya laki-laki. Kalau jenis kelamin aslinya perempuan, kita tulis perempuan. Kecuali sudah ada penetapan pengadilan berganti jenis kelamin, kita ikuti penetapan pengadilannya, Mas. Tapi jenis kelaminnya hanya dua, laki-laki dan perempuan. Di kita tidak mengenal jenis kelamin transgender. Nah, terima kasih, Prof. Kita beralih ke Mbak Risa, Dr. Risa, karena Pak Charles pengen menyerap dari semua, terus nanti pengen memberi gongnya. Mbak Risa, Dr. Risa ini di Mayo Clinic sebagai spesialis penyakit dalam, pertama pengen menguraikan pentingnya vaksinasi itu seperti apa, dan yang kedua tentang bagaimana penerapan vaksinasi di Amerika Serikat itu. Tentunya di Amerika Serikat juga ada kalangan yang terpapar hoax, sampai ada kalangan anti-vaxxer. Nah, mungkin Mbak Risa, nanti Dr. Risa bisa menceritakan bagaimana Amerika menghadapi situasi seperti ini. Silakan Dr. Risa, selamat pagi menjelang subuh. Oke, matur nuwun Mas Tony. Jadi kemarin saya diminta untuk berbagi tentang tadi yang Mas Tony bilang, sharing pengalaman di sini. Jadi saya mau mulai dengan kenapa sih vaksin itu penting, karena memang di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, di Amerika pun juga masih ada yang nggak mau vaksin. Jadi kenapa vaksin itu di masa pandemi sangat urgent, itu karena kita harus mulai memahami kenapa. Jadi virus itu kan istilahnya makhluk yang setengah hidup setengah mati. Mengapa saya bilang setengah hidup setengah mati? Karena dia cuma bisa bereplikasi atau berkembang biak ketika dia itu membajak hostnya atau inangnya. Nah, inangnya itu adalah kita, manusia. Atau bisa juga hewan. Nah, kita sebagai manusia, kita gimana caranya jangan menjadi tuan rumah yang baik untuk virus. Kita mau jadi tuan rumah yang nggak baik buat virus. Biar virus tuh nggak betah di tubuh kita. Nah, caranya, dalam masa pandemi, vaksin itu penting karena dia bisa membangun imunitas tubuh yang spesifik untuk virus itu sendiri. Kemudian ada orang yang bilang, ya daripada vaksin kenapa kita nggak bangun aja imunitas tubuh kita sendiri dengan makan makanan yang sehat, olahraga, terus minum minuman vitamin atau suplemen. Itu baik, sangat-sangat baik dan sangat dianjurkan. Tapi kalau udah kondisi pandemi, kayaknya udah agak telat karena kita butuh bekerja cepat. Kalau kita hanya mengandalkan tubuh kita untuk untuk sekedar secara alami membangun imunitas tubuh, itu butuh waktu yang lebih lama dan belum tentu spesifik untuk virus itu kan. Nah, itulah kenapa vaksin itu penting, karena
ketika virus itu bereplikasi dalam tubuh kita, dia mengalami mutasi juga. Mutasi itu terjadi secara alami, dan itu terjadi jutaan-jutaan kali, dan pada akhirnya ada mutasi-mutasi tertentu yang dia itu membuat virus itu makin kuat, dan sekarang datang seperti kita yang udah rasakan, kita lihat sendiri, ada beberapa varian dari virus COVID. Yang sekarang paling mudah transmisinya, kemudian bisa jadi juga dia lebih parah. Kemarin CDC juga mengabarkan bahwa bukan hanya transmisinya yang lebih mudah, tapi juga ada concern bahwa dia itu juga bisa mengakibatkan penyakit yang lebih parah, Delta varian. Nah, gimana caranya kita pengen supaya virus-virus ini tuh nggak bisa menyerang tubuh, kemudian bereplikasi dan bermutasi. Caranya adalah dengan vaksin dan menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Dan ini sebenarnya juga wake up call juga, semoga buat masyarakat dimanapun berada, bahwa menjaga kesehatan itu jangan nunggu sakit. Kita harus makan makanan yang sehat, olahraga itu harusnya sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dan mungkin saya yakin juga dengan adanya pandemi banyak orang yang mulai concern terhadap kesehatan mereka. Jadi semoga ini jadi wake up call yang positif. Tapi sekali lagi, karena kita harus bergerak cepat melawan virus yang juga bergerak cepat dalam bermutasi dan menyebar, vaksin itu penting. Kemudian mengenai pengalaman selama di sini untuk vaksinasi, jadi awal vaksinasi rollout di Amerika itu sekitar bulan Desember. Nah, waktu itu memang yang diutamakan adalah lansia di atas usia 65 tahun dan juga tenaga medis. Dan ada juga beberapa pasien-pasien yang memang diberikan lebih awal karena mereka punya kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang membuat imunitas mereka tersupres atau tertekan. Nah, kemudian di awal-awal memang hanya ada pusat-pusat vaksinasi di tempat-tempat tertentu, seperti di rumah sakit, kemudian di apotek. Tapi kemudian semakin ke sini, saya ini kalau misalnya cek online nih, kalau mau nyari tempat buat vaksinasi itu gampang banget, kayak nyari counter HP kali ya. Jadi tinggal masukin zip code atau kalau di Indonesia mungkin postal code. Terus di situ akan muncul peta di mana titik-titik vaksinasi itu akan muncul. Jadi kita mau kemana aja bisa. Dan lokasinya itu macam-macam. Ada yang banyak banget yang di supermarket, kayak di daerah sini itu ada Walmart, ada Hy-Vee, kemudian apotek-apotek itu juga ada, dan mereka juga memberikannya juga bukan cuma ngasih vialnya ya, tapi beneran dikasih. Dan memang yang mungkin agak berbeda dengan di Indonesia adalah di sini tidak disyaratkan dengan dokumen-dokumen. Karena memang kita tahu di Amerika itu kan ada juga yang istilahnya undocumented. Jadi ada orang-orang yang berada di Amerika tanpa dokumen yang lengkap, dan upaya pemerintah itu memang untuk bagaimana caranya sebanyak-banyaknya orang yang tinggal di Amerika, baik warga negara, baik itu orang-orang yang punya visa, ataupun bahkan yang tidak punya dokumen, supaya bisa punya akses ke vaksin, karena tujuannya adalah herd immunity. Banyak mungkin orang yang tahu apa itu herd immunity, tapi pokoknya intinya adalah ketika kita dalam sebuah komunitas, 100 orang di dalam komunitas itu, kemudian 70 orang itu sudah kebal terhadap sebuah penyakit, kemungkinan penyakit itu untuk berkembang biak dan menyebar itu semakin kecil, karena kita jadi kayak memproteksi bukan hanya diri kita, tapi orang lain. Dan itulah kenapa vaksin juga penting, karena kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain, terutama anak-anak. Bayangin, kan vaksin itu belum divalidasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Untuk Pfizer 12 tahun ke atas, kemudian untuk yang lain-lain 18 tahun ke atas. Dan seperti yang kita sudah tahu juga, di Indonesia itu kan salah satu angka kematian anak karena COVID tertinggi di dunia. Salah satu negara dengan kematian anak dengan COVID tertinggi di dunia. Dan itu harusnya juga menjadi concern buat semua orang, terutama
orang tua yang punya anak, gimana caranya untuk menjaga diri supaya tidak menjadi sumber sumber virus buat penyebaran di anak-anak mereka. Mohon maaf, Kemudian balik, Mbak Risa, mohon maaf. Kalau undocumented orang pun, undocumented people pun bisa mendapatkan vaksinasi, pencatatan pasca vaksinasi itu based on apa? Kalau mungkin semacam social identification number or something lah. Kalau di Indonesia ada NIK gitu. Terus kalau di US itu based on apa? Pencatatannya. Kan nggak mungkin saya udah dapat vaksin, besok datang lagi dapat vaksin. Untuk screeningnya ini pakai apa? Nah, jadi gini, kalau misalnya ketika kita datang dikasih kayak kartu vaksin ada kartu CDC. Kartu CDC ini ada nama kita, ada tanggal lahir kita, kemudian tipe vaksin yang apa? Di sini ada Pfizer, Moderna sama Johnson & Johnson, tanggal vaksin. Di balik kartu itu nanti ada tanggal untuk dosis kedua, jika dia memang ngambil antara, kalau nggak Pfizer atau Moderna, karena Johnson & Johnson kan cuma 1 dos ya, kalau yang Pfizer sama Moderna 2 dosis, jadi ketika kita datang lagi ke tempat vaksinasi center dan tidak harus di tempat yang sama sebenarnya, selama kita punya kartu itu, kita bisa minta untuk dapat vaksin yang kedua. Jadi mungkin sebenarnya amat sangat bagus jika vaksinasi bisa digitalisasi dalam artian record keeping-nya bisa jelas ya. Di sini walaupun tidak ada requirement buat menggunakan dokumen-dokumen, karena banyak yang sudah ada punya asuransi, ada yang sudah mereka terutama asuransi sih. Jadi ketika mereka datang ke tempat itu ada nama dan tanggal lahir, secara otomatis itu kayak informasinya ditransfer gitu loh. Jadi misalnya nih saya punya pasien saya dia vaksinasi 3 bulan yang lalu di supermarket A. Nah, saat itu ketika saya buka chart dia di sini semuanya sudah pakai komputer untuk untuk electronic health medical records-nya. Jadi saya bisa lihat bahwa ini pasien ini sudah divaksinasi 3 bulan yang lalu pakai Pfizer atau pakai Moderna misalnya. Dan kalau misalnya ada pasien yang belum vaksinasi, saya sebagai dokter bisa nanya kapan mau vaksinasi. Jadi kita sebagai advokat juga untuk mengajak supaya pasien kita, masyarakat melakukan vaksinasi demi kebaikan bersama, gitu. Baik, Mbak Risa, paparannya ini sambil menunggu netizen pada bertanya juga, kita sambung ke Mas Charles. Ini Mas Charles tentu sebagai mitra Kementerian Kesehatan sudah banyak temuan-temuan, apalagi dapil beliau ini di Jakarta Barat 3 ini dapil yang luar biasa. Tentu Mas Charles sering banyak mendapat keluhan juga soal beragam soal vaksinasi ini. Silahkan Mas Charles. Ya, makasih Mas Tony. Selamat sore Pak Prof. Zudan, Mas Tony, dan selamat pagi Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Tony, saya nggak nyiapin bahan, tapi saya akan coba untuk menyampaikan beberapa slide dari laporan Kementerian Kesehatan terkait dengan status progres vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia. Tadi saya sudah menyimak juga yang disampaikan Prof. Zudan dan Mbak Risa. Yang pertama tentunya kita mengapresiasi ya yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini sinergitas dari kementerian lembaga dan di mana Dirjen Dukcapil menjadi sentral dalam bisa mengatur atau mengumpulkan data kependudukan ya untuk penggunaan berbagai penggunaan ya termasuk untuk vaksinasi. Karena kita sedang mengalami pandemi COVID ya dalam 1,5 tahun terakhir, tentunya kita mendukung penuh target pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya ya dengan total target vaksinasi sebanyak 208 juta sehingga nantinya kita bisa segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Namun memang sayangnya sampai hari ini target tersebut masih belum tercapai ya walaupun kita pahami juga, kita tahu ini butuh kerja keras dan gotong royong dari kita bersama untuk bisa segera mencapai target tersebut. Dan tentunya apresiasi kami kepada Kementerian Dalam Negeri ya yang sudah sekali lagi menjadi penanggung jawab sektor lah dalam hal penanggung jawab terhadap data kependudukan masyarakat ya dan harapan kami tentunya ada sinergitas yang baik juga antar lembaga ya sehingga kejadian
seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ada penggunaan data Dukcapil orang lain ya, itu tidak lagi terjadi. Jadi artinya apa? Sistemnya harus terintegrated antara Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil, dan Kementerian Kesehatan, sehingga ya itu tadi, siapapun yang sudah divaksinasi itu terekam dengan jelas ya, dan database-nya juga bisa digunakan oleh lintas kementerian. Nah, kalau kita mengacu pada judul atau topik dari diskusi ini, apa tadi ininya, penting nggak sih gitu ya, apa urgent apa enggak gitu ya. Urgent atau ribet? Tentunya penggunaan NIK itu sangat urgent ya, karena sekali lagi seperti yang kita ketahui, jumlah vaksin itu juga masih terbatas ya. Seluruh dunia itu, seluruh negara di dunia masih memperebutkan vaksin untuk bisa memvaksinasi penduduknya di negara masing-masing. Sehingga kita tahu dari target pemerintah untuk mendatangkan vaksin masih ada beberapa yang miss ya kedatangannya. Di lapangan kita lihat beberapa kepala daerah dalam 2 bulan terakhir juga sempat mengeluhkan bahwa vaksin itu kurang di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu sekali lagi NIK itu penting ya untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa diberikan haknya untuk mendapatkan vaksin ya, artinya tidak ada yang disuntik lebih dari haknya, atau tidak ada yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, saya ingin sedikit menampilkan data yang sudah kami dapatkan dari laporan Kementerian Kesehatan ya. Terus sebentar. Ini sebentar ya, saya agak sedikit gaptek nih kalau sharing-sharing. Sebentar ya. Oke, ini status situasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 8 Agustus ya. Total sasaran vaksinasi itu 208.265.720 ya, dengan sampai saat ini total SDM kesehatan yang ditargetkan untuk divaksinasi itu 1,4 juta, dan sudah tervaksinasi hampir semua sudah divaksin 2 kali ya. Bahkan kalau kita mengikuti perkembangan ya, pemerintah juga sudah memberikan dosis booster dengan penggunaan Moderna untuk vaksin ketiga bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi COVID-19. Nah, ini penting untuk dilakukan karena kita tahu teman-teman tenaga kesehatan dalam beberapa bulan ini banyak juga yang akhirnya tumbang ya dan meninggal dunia karena terpapar COVID. Tercatat lebih dari 1.300 tenaga kesehatan ya menurut catatan kami sepanjang pandemi ini meninggal dunia ya, sehingga kami tentunya ingin ya memastikan bahwa teman-teman yang menjadi garda terdepan ini mendapatkan perlindungan yang efektif ya untuk bisa bekerja membantu masyarakat melawan pandemi COVID. Yang kedua, petugas publik ada 17.327.000 yang menjadi target vaksinasi, di mana sudah 25 juta mendapatkan vaksinasi pertama dan 13 juta mendapatkan vaksin kedua. Dan kemudian lansia itu dari 21.553.000, total sasaran yang ingin divaksin itu sudah 22,8% yang mendapatkan vaksinasi pertama, yaitu 4,9 juta, dan 15,32% mendapatkan vaksin kedua. Dan masyarakat umum dan remaja angkanya masih rendah, tetapi dari hari ke hari tetap bertambah ya. Dari sisi masyarakat umum dari 141 juta yang ditargetkan untuk mendapatkan vaksinasi, baru 10,75% yang mendapatkan vaksinasi pertama, ya kurang lebih 15,1 juta, dan sekitar 5 juta atau 3,59% yang mendapatkan vaksin kedua. Anak-anak seperti yang kita ketahui, anak-anak remaja di atas 12 sampai 17 tahun ya mendapatkan vaksin Sinovac sudah mendapatkan emergency use authorization dari BPOM ya untuk bisa memberikan vaksinasi kepada remaja, dan sudah dijalankan dengan rate saat ini sudah 8,85% mendapatkan vaksin pertama, dan kok hilang ininya 1, sekian persen mendapatkan vaksin kedua. Sebentar, ini saya share lagi. Aduh, hilang sendiri nih tadi.
Nah, nah kita lihat ya, ini memang membutuhkan kerja keras ya untuk bisa mencapai target untuk melakukan vaksinasi terhadap 208 juta. Tidak mudah untuk mencapai herd immunity dalam kurun waktu yang tidak panjang ya, karena kita ketahui vaksinasi sendiri ya, Sinovac misalnya sudah mengakui bahwa 6 bulan pasca vaksinasi suntik kedua itu efikasi dari vaksinnya itu ada potensi menurun ya, sehingga pemerintah harus dengan cepat melakukan vaksinasi terhadap masyarakat sebanyak-banyaknya untuk bisa segera membentuk herd immunity. Kita lihat tren harian vaksinasi. Presiden sudah memberikan target untuk melakukan vaksin terhadap 2 juta per hari, tetapi faktanya memang saat ini kita lihat ya rata-rata masih di bawah 1,5 juta ya. Ada hari-hari tertentu bisa 700-800 ribu, tetapi hari-hari tertentu juga bisa 1,5 juta, tertinggi dalam sepanjang proses sudah dimulainya vaksinasi, tetapi rata-rata masih di bawah 1 juta vaksin per hari. Lalu yang berikutnya ini, nah suplai vaksinnya bagaimana, cukup atau tidak? Nah, kalau dari sisi komitmen suplai vaksin cukup ya, kita sudah mendapatkan komitmen total yaitu sebanyak 331.175.440 vaksin ya, dengan total yang sudah fix pasti datang itu 258.675.000 vaksin ya. Artinya stok vaksin untuk digunakan dalam vaksin program ya program pemerintah itu dipastikan cukup. Nah, hanya masalahnya tergantung dengan kedatangannya saja ya. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini seluruh negara di dunia ini juga memperebutkan vaksin, sehingga juga sempat membuat adanya delay kedatangan vaksin ke Indonesia. Apalagi kita ketahui beberapa 2-3 bulan lalu ketika India mengalami gelombang kedua penularan yang sangat luar biasa ya dengan angka positif mencapai 400.000 per hari. Pemerintah India melakukan embargo ekspor vaksin ya. Kita ketahui vaksin AstraZeneca itu kan vaksin AstraZeneca ya diproduksi di India ya, AstraZeneca ya diproduksi di India, dan kita juga akhirnya mengalami keterlambatan mendapatkan vaksin sehingga program vaksinasi dan target untuk vaksin harian juga sempat terhambat. Jadi memang kalau di atas kertas jumlah vaksin yang sudah dikomit untuk Indonesia cukup ya, tetapi memang perkembangan pandemi COVID di dunia ini sangat dinamis ya, sehingga ya itu tadi ya kondisi di lapangan bisa berubah kapan saja. Tetapi sekali lagi saya bisa pastikan ya dari rapat-rapat dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah sedang melakukan segala cara ya untuk memastikan bahwa vaksin bisa datang di waktu yang tepat ya untuk bisa mencukupi target vaksin rakyat Indonesia. Nah, kalau kebetulan tadi pagi saya sempat ngobrol sama Pak Menkes by phone ya. Pak Menkes sempat cerita bahwa di bulan Agustus ini ada target dari pemerintah untuk bisa memvaksin total mencapai 100 juta ya, setidaknya mencapai 100 juta total yang sudah divaksin. Jadi ada PR berat ya bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap ya Pak Zudan ya dan teman-teman juga bisa memperkuat sistem yang terintegrasi ya bagi ini pencatatan data kependudukan masyarakat ya, sehingga bisa membantu mensupport program vaksinasi yang memang seharusnya yang harus segera dijalankan dengan cepat ya. Nah, oke, ini target vaksinasi ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini target dan di bulan Agustus target di keseluruhan itu sekitar 2,5 juta per hari ya. Ini target pemerintah. Di bulan Juli realisasinya sekitar 795.000. Di Agustus target mencapai 2,4 juta per hari ya, September 2,3 juta, Oktober 1,3 juta ya, dan kita berharap ini bisa tercapai. Nah, oke. Jadi itu kurang lebih informasi yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID ini, dan tentunya tanpa gotong royong dari kita semua akan sulit ya. Oleh karena itu
penting sekali ya saya adanya kerja bersama gotong royong dari seluruh lembaga negara termasuk dengan masyarakat ya dan tenaga kesehatan, khususnya masyarakat juga ikut bergotong royong dengan mau divaksin ya. Tadi Dr. Rizka juga sudah sampaikan pentingnya vaksinasi ya. Kalau boleh buka data dari CDC kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi Mbak Risa, 99,5% dari pasien COVID yang meninggal dunia di Amerika itu belum divaksin. Ya, data dari Kemenkes juga kurang lebih mirip ya, yaitu 95% dari pasien yang meninggal di rumah sakit itu ya, belum divaksin. Ya, jadi sekali lagi vaksinasi itu penting sekali untuk bisa walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tertular dari COVID-19, tetapi setidaknya mengurangi kemungkinan untuk sakit keras dan meninggal dunia. Jadi ya sekali lagi masyarakat bagi masyarakat gotong royong Bapak Ibu sekalian ya itu adalah ikut melakukan vaksinasi. Mau divaksin adalah bagian dari gotong royong kita bersama untuk bisa segera membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Nah, tetapi hal yang tidak kalah pentingnya menurut saya, ini sedikit keluar dari topik vaksin ya, yaitu kita tetap harus melakukan pembatasan mobilitas di mana wilayah-wilayah khususnya di wilayah-wilayah yang angka penularannya masih belum terkendali. Ya, karena tidak ada gunanya kita fokus di hilir, artinya tidak ada gunanya kita menambah tempat tidur, memastikan stok obat-obatan, oksigen, kita memastikan ada tenaga kesehatan. Tetapi kalau di hulunya tidak kita kendalikan, penambahan vaskes, penambahan obat-obatan, penambahan nakes itu tidak akan pernah cukup. Ya, jadi khusus untuk wilayah-wilayah yang memang angka penularannya masih tinggi, kita lihat kalau di Pulau Jawa, di Jawa Timur masih tinggi, dan beberapa hari terakhir lah kita lihat trennya meningkat di luar Pulau Jawa. Ya, pemerintah harus tetap fokus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Ya, karena ya memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Risa, virus ini butuh inang dan manusia itu sudah terbukti efektif menjadi inang yang bisa membuat virus ini berkembang biak dan menularkan. Jadi semakin tinggi intensitas pergerakan manusia di tengah pandemi, maka semakin cepat juga virus ini bisa berkembang biak dan menyebar. Ya, oleh karena itu, ya pemerintah fokuslah dalam beberapa minggu ke depan ini ya di wilayah-wilayah yang penularan masih tinggi dan masih menerapkan PPKM level 4, pembatasan harus tetap dijalankan. Bagi yang sudah turun angka penularannya, mungkin bisa mulai dilakukan relaksasi secara bertahap ya, dengan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, bagi masyarakat mungkin tetap harus ikut melakukan protokol kesehatan ya, dan juga mau divaksin sebagai bagian dari gotong royong kita membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ales, sebelum saya beralih ke Prof. Yudan dan Mbak Risa, ini yang sering jadi pertanyaan sama orang di luar Jakarta terutama. Kemarin saya juga diskusi sama Apkasi. Ini kan sementara seolah-olah fokus vaksin ini hanya di Jabodetabek dan sekitarnya. Sekitarnya ya, beruntunglah masih ada serbuan TNI Polri, belum lagi ada program community development dari perusahaan. Jadi seolah hanya distribusi vaksinnya ini cuman sekitar ibu kota dan sekitar lainnya. Kalau bisa mungkin ada yang, ini ada titipan juga dari netizen, sampaikan karena masalah sih ada hotline ke Pak BGS, Pak Budi Gunadisadikin, bagaimana daerah ini juga ada pemerataan vaksinnya juga lebih terjamin. Silakan Mas Ales. Ya, memang dalam 3 bulan terakhir ya, ketika kita cek langsung ke Kementerian Kesehatan, distribusi vaksin seperti apa sih? Ya kalau kita boleh jujur kan, Jakarta dan aglomerasi ya di sekitar Jakarta ini kan memang menjadi hotspot ya. Kota-kota besar di Pulau Jawa juga dalam beberapa minggu terakhir ini menjadi hotspot, angka penularannya tinggi sekali, bornya juga tinggi sekali ya, karena kepadatan penduduknya juga tinggi ya, sehingga menjadi target untuk melakukan percepatan vaksinasi. Nah, total vaksin itu yang sudah didistribusikan ya biasanya sekitar 50% itu digunakan di Pulau Jawa,
50% didistribusikan di luar Pulau Jawa. Ini sebetulnya ini sudah sesuai dengan proporsi jumlah penduduk ya. Tetapi kembali lagi kalau kita bicara Jakarta memang ada ada kekhususan ya, karena satu, ibu kota, pusat perekonomian dan kepadatan penduduk yang tinggi, belum lagi angka penularannya juga tinggi. Jadi pemerintah memang menaruh perhatian khusus untuk segera melakukan vaksinasi. Tetapi ini juga sering kami sampaikan ya, jangan juga melupakan wilayah lain ya, jangan pernah melupakan wilayah lain, termasuk ketika kita kemarin mulai mengalami gelombang kedua penularan di bulan Juli dan Agustus, sudah kita prediksi sebetulnya angka penularan tinggi di Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa turun ya pasti akan naik ya di luar Pulau Jawa, dan hari ini kita sudah lihat dan alami sendiri. Nah, begitu juga dengan target vaksinasi. Jangan sampai wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa juga tidak mendapatkan perhatian yang sama. Nah, ini kami sudah mendapatkan komitmen kok dari Kementerian Kesehatan bahwa di bulan Agustus ini di seluruh wilayah Indonesia pemerintah akan fokus juga untuk mempercepat upaya vaksinasi, bukan saja di Pulau Jawa ya. Jadi ya kita tunggu saja komitmen dari Kementerian Kesehatan ya, apakah bisa, dan saya yakin lah karena ini kita butuh gotong royong kok untuk bisa segera keluar dari pandemi Covid, dan kalau kita hanya fokus di 1-2 wilayah tertentu saja, tentunya ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita butuh menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal secara merata ya. Jadi sebagai pimpinan Komisi 9 DPR ya, menjadi tugas kami juga untuk bisa memastikan nantinya bahwa pemerintah menjalankan apa yang sudah disampaikan ya, untuk bisa mendistribusikan vaksin secara merata, bukan saja di kota-kota besar, tapi di seluruh wilayah di Republik Indonesia. Terima kasih. Sepertinya udah ratusan netizen bergabung kita melalui YouTube dan sudah banyak yang melontarkan pertanyaan. Tetapi sebelum kita meladeni pertanyaan netizen, ada pertanyaan juga untuk Prof. Yudan. Ini begini, Prof. Salah satu yang jadi persoalan kemarin adalah penggunaan KTP dan surat domisili. Jadi yang dipertanyakan untuk vaksinasi maupun untuk ketika akses rumah sakit gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, terus fungsi apa ini? Misalnya ada daerah tentu lah, daerah tentu di sekitar Jakarta gitu. Itu mensyaratkan benar soal KTP dan domisili. Sementara orang ini mau mendapatkan vaksinasi ketika harus pulang kampung, ribet, masih ada masa PPKM. Nah, terus fungsi KTP nasional dalam konteks ini seperti apa, Prof? Silakan, Prof. Yudan. Kalau kita berbicara tentang vaksinasi dalam skala nasional, mestinya NIK itu bisa dipakai dimanapun. Ketika distribusinya itu dihitung secara nasional. Tapi problemnya kan dihitung sesuai dengan jumlah penduduk di per kabupaten, Mas. Jadi berapa wajib yang akan divaksin anak umur 12 tahun ke atas. Kita kan ingin sampai rate antara 77% sampai dengan 80%. Itu sudah dihitung. Nah, di DKI masalahnya adalah orang Tegal ke DKI, orang Sukabumi bekerja di DKI, orang Tangerang di DKI, orang Medan ke DKI. Di Tanah Abang kan orang dari mana-mana itu. Berarti nanti jatah vaksinnya orang yang berKTP di DKI akan terpakai orang luar. Nah, orang yang di luar DKI nanti akan menjadi sisa. Maaf, Mas Charles, itu jumlah vaksin yang di kabupaten tertentu akan sisa. Ini mubazir nanti karena vaksin ada batas kadaluarsanya. Ya. Nah, inilah kita harus tertib administrasi kependudukan. Jadi penduduk kita harus sadar kalau dia bukan orang di DKI, ya dia harus cari ruang-ruang di mana vaksinnya bisa terbuka untuk umum. Kan sekarang mulai dibuka itu vaksin untuk tempat-tempat tertentu di luar wilayah domisili. Tapi kalau di puskesmas umum, pasti untuk wilayah kecamatan itu. Karena sudah di-drop kan, Mas, untuk didapatnya misalnya Bekasi Timur. Itu kecamatan di situ vaksinnya disiapkan agar tidak mubazir. Kira-kira gunanya kode wilayah dan pembagian wilayah administrasi seperti itu. Sekarang kita beralih ke pertanyaan netizen. Ini ada pertanyaan. Pertama sepertinya untuk Prof. Yudan nih. Iya. Dari Aris Dwi Sulistiawan. Kemarin sudah divaksin, Prof. Tapi tidak terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Ataupun di Puskesmas juga katanya, padahal waktu vaksin pakai NIK. Apakah saya sudah terdaftar secara vaksinasinya itu? Mohon, Prof. Barangkali ada penjelasannya soal ini. Memang ini menarik. Kita kan sekarang sedang melakukan pendataan semuanya. Ini pekerjaan besar sekali, 208 juta kalau 2 dosis, nanti 416 juta.
Ini lebih besar dari Pileg Pilpres 2019, Mas Charles. Kemarin kan 190 juta peserta yang nyoblos itu targetnya. Nah, sekarang 208. Ini besar sekali. Pasti ada yang terlewat, tetapi jangan khawatir. Tim Peduli Lindungi bersama Piker BPJS, jadi Kemenkes, Kominfo, BPJS, dan Dukcapil. Nah, ini sekarang terus kita merapat membentuk Satgas untuk mendata yang kemarin nicknya terpakai orang lain. Kan ada itu Mas Tony, Mas Charles, ya Mbak Risa. Nggak sengaja dia memakai nick orang lain. Tetapi sekarang setelah terintegrasi, kalau rekan-rekan salah memasukkan nick, ternotifikasi, nick Anda salah. Nick Anda tidak sesuai dengan nick Dukcapil. Kalau memasukkan nama ngawur, tidak cocok dengan di KTP, nanti akan tertulis nama Anda tidak sesuai dengan nama di Dukcapil. Akan ternotifikasi seperti itu. Kalau yang dulu kan tidak. Nick masuk salah, bablas. Nama ketik salah, ya bablas. Karena kemarin tidak ada verifikatornya. Nah, rekan-rekan, mohon sabar, terima kasih kesabarannya. Nanti akan kita lakukan pendataan baik melalui aplikasi ataupun melalui call center di 119 Peduli Lindungi dan melalui Satgas. Nah, teman-teman juga bisa melapor ke Dinkes setempat. Nah, nanti atau ke Dinas Dukcapil setempat. Besok hari Kamis pagi pukul 8, kami melakukan rapat koordinasi nasional Kemenkes, Kemensos, Dukcapil, Kemdagri untuk mengintegrasikan sampai ke tingkat daerah. Karena ini perlu kerja besar terintegrasi antar berbagai sektor sebagaimana disampaikan Mas Charles tadi. Nggak bisa, Dukcapil sendirian nggak bisa. Kemenkes sendirian nggak bisa. BPJS sendirian nggak bisa. Kemensos untuk pendataan yang tadi loh Mas, orang terlantar. Iya. Karena semua harus divaksin, termasuk suku anak dalam, suku Dayak yang di pedalaman, suku Baduy yang di dalam-dalam, itu tetap harus divaksin. Karena kalau tidak, nanti kekebalan kelompoknya tidak akan terbangun dengan baik. Nah, itu kita perlu turun bareng. Nah, ini bertahap, proses masih panjang, mohon kesabaran penduduk, dan peran aktifnya untuk bersedia divaksin, dan kalau ada masalah melapor. Paling tidak ke nomor 119. Itu Mas Tony. Sekalian ini mungkin masih ada kaitannya Prof, meskipun ini konteksnya bukan vaksinasi. Prof, mungkin nggak jenis-jenis layanan lain seperti pembagian bansos itu tidak melihat pada KTP dari mana? Silakan Prof, sebelum kita beralih pertanyaan kembali. Terima kasih. Bansos itu ada 4 level, Mas. Bansos dari Bumensos, dari Kementerian Sosial. Ini mestinya tidak lihat wilayah administrasi berbasis NIK. Kemudian ada bansos level berikutnya, bansos dari provinsi. Kalau Jateng ya hanya untuk penduduk Jateng. Jabar hanya untuk penduduk Jabar, DKI hanya untuk penduduk DKI. Kemudian bansos level kabupaten. Kalau untuk Kabupaten Sukabumi hanya untuk penduduk Sukabumi. Tidak mau Bupati Sukabumi memberikan bansosnya untuk penduduk Cianjur, nggak mau. Kemudian yang keempat, bansos di level desa. Kan ada dana desa untuk bansos di tingkat desa. Nah, ini harus penduduk di desa itu. Nah, diharapkan tidak terjadi ganda pembagiannya dengan berbasis NIK. Kalau sudah dapat bansos dari Kementerian Sosial, tidak perlu dapat dari provinsi, kabupaten, dan desa. Termasuk kalau sudah dapat dari desa, tidak boleh dapat dari kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Jadi seperti itu, Mas, levelingnya di dalam bansos. Terima kasih, Prof. Nah, ini ke Mbak Risa ini, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Saifuddin. Nah, ini pertanyaannya. Halo Mbak Risa. Oke. Nah, di Indonesia banyak nakes nih yang terkena, bahkan ada yang meninggal. Kalau di Amerika ini melindungi nakes itu gimana Mbak? Biar tidak terpapar COVID atau minimal kalau terpapar pun tidak sampai fatal. Begitu Mbak? Gimana cara di Amerika melindungi tenaga kesehatan Mbak? Ya mungkin di sini mungkin hampir sama sih setahu saya kalau di Indonesia juga. Di sini itu kita salah satu orang-orang pertama yang mendapatkan vaksin. Itu satu. Yang kedua masalah PPE. PPE itu atau kalau di Indonesia apa namanya? Pokoknya yang apa kayak APD, yes, APD. Nah, APD itu memang dari awal sudah disediakan. Jadi kita sebagai tenaga medis tidak bermodal untuk menyediakan APD untuk diri kita sendiri karena itu adalah tanggung jawab tempat kita bekerja untuk menyediakan APD dari awal. Jadi mulai dari masker, face shield, terus gaun segala macam itu sudah disediakan dan jadi kita nggak mikir gitu loh. Kita berangkat kerja ya udah kita udah tinggal gimana caranya tugas kita di situ karena semuanya sudah
disediakan. Jadi apa namanya, vaksin dan APD itu sangat sangat penting buat kita, dan itu salah satu caranya yang mungkin di Indonesia juga hampir sama setahu saya, cuman nggak tahu untuk APD itu apakah dokter di Indonesia harus bermodal sendiri atau enggak. Tapi kasus reinfeksi ada, Mbak? Reinfeksi terhadap nakes yang sudah divaksin terinfeksi itu ada? Setahu saya sih ada, tapi dan sekali lagi nggak parah ya. Kalau yang sudah vaksin, dan ini sebenarnya salah satu hal yang mungkin bisa dipelajari dari Amerika, karena apa namanya, salah satu bukti bahwa kan Amerika ini ada beberapa negara bagian, dan ada negara-negara bagian tertentu di mana masyarakatnya itu nggak mau vaksinasi. Segala macam alasan ada, biasanya lebih ke polarisasi politik ya kalau di sini, apalagi berkaitan dengan pro-Trump, Republican sama Democrats. Dan untuk saat ini dengan adanya Delta varian, itu kelihatan bahwa negara-negara bagian dengan vaksinasi rendah itu surge-nya itu lebih parah, dan death rate-nya juga lebih parah. Jadi, itu red state atau blue state itu, Mbak, rata-rata? Maaf, gimana? Red state atau blue state itu? Negara bagiannya Demokrat atau Republik biasanya yang? Kalau kayak kemarin kan anti-vaxxer banyak yang Republik ya? Iya, biasanya yang Republik. Red state. Ya. Iya, yang daerah selatan kayak gitu-gitu, mereka karena nggak mau vaksin, akhirnya banyak yang kasusnya lebih tinggi. Dan setelah saya ngobrol dengan teman-teman kolega saya, di mana mereka bilang bahwa memang dengan adanya Delta varian ini kasus COVID semakin menaik, tapi yang jadi sesuai dengan yang Pak Charles tadi katakan awal, bahwa mereka yang sudah vaksin itu mereka rata-rata cuman simptomnya itu gejalanya hanya mild aja gitu loh. Yang perlu intubasi atau pakai ventilator adalah mereka yang belum vaksinasi. Jadi tujuan vaksinasi itu sebenarnya mencegah kita untuk kena penyakit yang parah, dan juga semoga to some extent mencegah untuk penyebarannya juga gitu loh. Waktu New York itu lagi parah-parahnya itu kan Mbak Lisa masih di Cornell ya? Masih di New York? Iya, saya masih di sana. Itu sistem kesehatan sana kolaps atau masih berjalan bagus, Mbak? Alhamdulillah kita kita bisa dibilang baik-baik saja, lebih baik dibanding beberapa rumah sakit yang di sekitar kita. Jadi kan di rumah sakit itu banyak sekali rumah sakit, ada rumah sakit tersier akademis, ada juga rumah sakit yang berbasis komunitas gitu kan. Jadi waktu itu di rumah sakit di tempat saya bekerja, karena kita punya cukup infrastruktur dan segala resources-nya, kita sempat menjadi rujukan untuk rumah sakit sekitarnya yang mereka sudah amat sangat kewalahan, terutama untuk daerah Queens ya. Kan ada di New York itu dibagi menjadi beberapa borough. Nah, salah satunya adalah Queens, dan di Queens itu memang sempat menjadi pusat COVID yang parah banget waktu itu. Rumah sakit di sana sempat kolaps, terutama di Elmhurst. Kemudian banyak juga yang kemudian ditransfer di rumah sakit saya maupun rumah sakit akademis di New York gitu. Jadi satu rumah sakit waktu itu sempat jadi ICU sebenarnya. Mbak, kalau menghadapi kalangan, kan ini banyak nih yang viral macam-macam, terutama kalangan anti-vaxxer gitu ya. Itu kan mereka ada konspirasi lah di balik ini. Kalau kayak Dr. Risa meyakinkan orang yang seperti ini bagaimana? Karena Pak Charles ini juga butuh untuk meyakinkan konstituennya bahwa vaksin itu untuk semua bersama, dan itu hampir merata di seluruh dunia. Misalnya ada konspirasi, wah ini di balik Bill Gates. Saya kadang mikir, gimana Bill Gates ini mau bikin konspirasi sedahsyat itu rumah tangganya aja gagal gimana gitu kan? Makanya gimana Mbak Risa meyakinkan publik untuk yang seperti ini? Jadi kalau misalnya pas ngobrol sama pasien itu memang saya telaah dulu dia tuh kenapa gitu kan, dia nggak mau tuh kenapa. Kalau misalnya dia mikir konspirasi kemudian virus itu dibikin, urusan virus itu dibikin atau enggak, virus itu ada di sekitar kita. Sekarang urusan kita itu sebagai manusia, urusan kita adalah gimana kita berikhtiar untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Jadi urusan virus dibikin, cara kita yang kita tahu untuk membuat virus ini berhenti
adalah dengan kita misalnya menjaga diri dengan imunitas tubuh, salah satunya vaksinasi dan memakai masker dan social distancing. Jadi jangan salah fokus. Jangan salah fokus terhadap permasalahan. Masalah kita adalah virus ada di sekitar kita dan itu nyata. Urusan dibikin urusan apa ada di sekitar kita. Jadi kita harus fokusnya di situ dan karena kita wajib ikhtiar, apapun kepercayaan kita kan istilahnya harus wajib ikhtiar kemudian tawakal gitu kan. Ikhtiar itulah tugas kita. Nah, itu yang harus kita fokuskan gitu. Ya, kita ke Mas Ales. Mas Ales, selama pandemi ini bagaimana? Mas Ales paling enggak kan harus tetap membina kontak dengan konstituen, meyakinkan konstituen untuk menjadi bagian dari semangat bersama, mengendos untuk taat prokes, setuju vaksinasi, itu bagaimana? Tapi belusukan masih, ketemu konstituen masih, Mas Ales? Masih, khususnya di acara-acara vaksinasi ya, di sentra-sentra vaksinasi. Kebetulan dalam beberapa bulan terakhir ini saya sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengadakan 15 kali ya kegiatan vaksinasi ya, total sudah sekitar 15.000 orang yang sudah kami vaksin. Tetapi gini, saya rasa apa yang kita alami di Jakarta selama dalam beberapa minggu ini ya, sampai sekarang bahkan ini saya rasa membuka mata banyak orang gitu, bagaimana saya rasa setiap dari kita kalaupun tidak terinfeksi tetapi we are all affected, even if we are not infected we are all affected gitu, karena hampir semua orang yang saya kenal atau hampir semua orang yang saya temui pasti punya saudara, teman, kenalan yang terinfeksi atau bahkan meninggal ya karena COVID-19. Jadi pengalaman yang menyedihkan ini, pengalaman yang berat ini membuka mata masyarakat di Jakarta juga untuk mau bersama-sama bergotong royong untuk segera membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID, termasuk untuk mengikuti anjuran melakukan vaksinasi. Nah, kalau kita lihat Jakarta sendiri, angka vaksinnya juga sudah lumayan tinggi ya, vaksinnya sudah, kalau saya tidak salah sudah mencapai 80% ya, artinya animo masyarakat juga sudah tinggi ya, karena ini seperti tadi Mbak Risa sampaikan, ya mau itu virus buatan, mau itu senjata biologis, itu whatever lah. Mas Ales, Jakarta sudah sampai 80% dari populasi, tapi persoalannya kan yang daerah selingkar Jakarta belum sampai itu, sementara mereka bekerja harus jadi sebagai pekerja komuter harus ke Jakarta, itu yang jadi persoalan gitu. Ya, maka dari itu ini saya kan ingin menjelaskan ya, animonya tinggi ya, makanya pemerintah juga punya kewajiban untuk bisa memastikan distribusi vaksin itu merata ya, karena di beberapa wilayah saat ini kita juga sudah melihat ada tumpukan orang yang sedang mengantri untuk mau divaksin, dan jumlah vaksinnya di beberapa tempat juga masih terbatas. Nah, kami juga ya tentunya menjalankan fungsi pengawasan ya kepada Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa pemerintah bisa melakukan distribusi vaksin dengan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Nah, tetapi sekali lagi, kalau berbicara keinginan masyarakat ya, saya rasa beberapa lembaga survei juga sudah pernah mengeluarkan data ya, bahwa kalau dulu itu masih ada, saya ingat kok tahun lalu ya, mohon maaf, tahun ini awal tahun saya lupa bulan Januari atau Februari, saya pernah baca survei sekitar 30% responden itu masih menolak untuk divaksin. Tetapi kalau nggak salah sudah jauh menurun lah, saya nggak hafal angkanya, tapi mungkin nanti bisa dicek deh. Angka survei publik itu sudah mulai menurun jumlah orang yang tidak bersedia untuk divaksin. Ya artinya ya ini kesadaran masyarakat juga sudah tinggi ya. Tidak whatever lah alasan kenapa virus ini ada, tetapi yang pasti virus ini sudah ada di sekitar kita. Dan kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk memutus rantai penularan. Salah satunya yaitu dengan mau untuk divaksin. Mas, ini kan sebenarnya kalau saja pemerintah kemarin tidak membatalkan, ini kan kecepatan vaksinnya sebenarnya tidak seperti masih lambat lah. Sebenarnya kan vaksinasi berbayar itu dalam tahap tertentu itu sangat membantu. Kalau Mas Ales melihatnya gimana?
Jadi yang pertama ya ini menjadi polemik ya kemarin Ya, sampai polemik. akhirnya Presiden juga memutuskan untuk membatalkan program vaksin berbayar yang sempat diumumkan oleh Kimia Farma. Nah, memang ini menjadi polemik karena Presiden pernah menyampaikan berkali-kali kepada masyarakat bahwa vaksin itu semuanya gratis, ya, baik itu vaksin program maupun vaksin gotong royong. Logikanya bagaimana gotong royong gratis? Gratis itu ya karena rakyat tidak ada yang membayar. Vaksin gotong royong itu dibiayai oleh perusahaan untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, memang ketika diumumkan adanya vaksin berbayar ini menjadi polemik karena kalau bagi saya sih memang sosialisasinya juga tidak baik ya, sangat tergesa-gesa ya sehingga muncul persepsi bahwa dengan adanya vaksin berbayar ini hanya orang-orang yang punya uang saja bisa mendapatkan prioritas dan seterusnya. Kalau boleh secara jujur ya saya katakan jumlah vaksin yang disediakan untuk vaksin berbayar pun juga tidak besar ya. Yang datang kan saya nggak hafal angkanya tapi nggak sampai 10 juta itu Sinopharm. Jadi kontribusi untuk percepatan upaya vaksinasi nasional juga tidak seberapa gitu, tetapi membuat kegaduhan yang sangat luar biasa. Jadi saya sih sepakat saja hanya penundaan program vaksin berbayar kemarin ya, karena menciptakan kegaduhan yang tidak kita butuhkan di tengah kondisi pandemi COVID ini. Saat ini ya kita butuh untuk fokus gotong royong, untuk fokus mempercepat upaya vaksinasi, bukan membuat kegaduhan. Marisa, kalau di Amerika ada vaksinasi berbayar, Marisa? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Bahkan kan dibilang ada turis-turis dari luar negeri. Iya. Ada paketnya, di Jakarta ada paketnya. Cuman modal pesawat sama hotel. Oke, sebelum kita closing statement, ini masih ada satu pertanyaan netizen lagi. Sepertinya buat Prof. Yudan, andaikan memang benar seperti yang polemik kemarin, kira-kira apa urgensi menunjukkan sertifikat vaksinasi ketika harus ke tempat-tempat publik? Silahkan, Prof. Ya, kan kita ingin menjaga semuanya ya. Paling tidak kalau orang sudah divaksin, itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dari yang belum divaksin, seperti penjelasan Mbak Risa tadi. Karena jangan sampai yang belum tervaksin, apalagi dia memiliki penyakit tertentu atau komorbid atau yang lain-lain, tentu saja resikonya akan lebih besar. Kita kan ingin membentuk herd immunity. Kalau semuanya sudah tervaksin, terjadi memotong rantai ya terhadap penularan itu. Saya kira semangat pemerintah positif seperti itu. Nah, ini perlu dukungan kuat dari masyarakat, karena pemerintah nggak bisa sendiri. Kunci terbesar suksesnya bagaimana kita mencegah penularan dan melakukan penanganan terhadap yang sakit ada di masyarakat. Kunci terbesarnya di pencegahan penularan ini. Dari saya pandangannya seperti itu, Mas Tony. Ya, baik. Pemirsa viewers, kita mendekati ujung diskusi. Tapi sebelum itu masih ada closing statement dari masing-masing pembicara. Kita mulai dari Dr. Risa yang ada di Minnesota, USA, kemudian Mas Charles sebagai Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, dan yang terakhir ditutup oleh Prof. Yudan. Silakan Mbak Risa. Ya, terima kasih Mas Tony. Sekali lagi terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi di sini, ketemu Pak Charles, Profesor Yudan. Jadi mungkin pesan dari saya yang di sini itu, saya melihat bahwa di masa pandemi ini kita harus bergerak cepat dan bareng-bareng. Salah satu cara ikhtiar kita adalah dengan vaksin. Yes, kita harus jaga kesehatan, kita harus makan sehat, olahraga segala macam dilakukan. Tapi vaksin itu penting karena kita balapan. Kita tuh benar-benar balapan sama virus untuk dia biar berhenti bereplikasi dan bermutasi. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari negara-negara lain di mana vaksinasi itu sudah sudah mencapai rate tertentu, dan di mana yang ingin saya garis bawahi dan semoga ini menjadi motivasi untuk mereka yang masih belum yakin bahwa vaksin itu membantu, bahwa di sini saya sendiri mengalami sendiri, teman-teman saya di sini mengalami sendiri, dan kita melihat sendiri bahwa pasien yang pada akhirnya harus dapat ventilator, intubasi, bahkan ada yang meninggal, itu adalah mereka yang
yang sebagian besar adalah mereka yang belum vaksinasi. Jadi mari kita jaga diri, jaga orang lain, dan walaupun sudah vaksinasi, kita harus tetap menjaga masker, karena dengan sekarang ini dengan adanya mutasi Delta varian, even though walaupun orang-orang yang sudah vaksinasi pun ada resiko untuk tetap menyebarkan virus, jadi tetap harus hati-hati untuk kebaikan bersama. Gitu aja sih. Terima kasih. Maaf Mbak Risa, satu pertanyaan sebagai spesialis diabetes dan endokrinologi. Kalau orang yang udah kena gula diabetes divaksin gimana, Mbak? Justru malah sebenarnya disarankan. Jadi orang-orang di sini yang punya darah tinggi, yang punya diabetes, kemudian penyakit jantung, itu sebenarnya malah sempat diusahakan supaya mereka tuh diprioritaskan. Tapi sekarang dengan vaksin yang berlimpah di sini, jadi pokoknya semuanya justru kita hanya tinggal kalau punya diabetes, ayo vaksinasi gitu. Karena mereka cenderung lebih gampang kena dan lebih parah. Salah satu hal cuma mau cerita sedikit bahwa ketika kami waktu itu di New York, awal-awal tuh kan awalnya cuma dibilang oh mereka yang sudah lansia atau yang punya comorbid gitu kan. Tapi salah satu hal yang buat kita nih yang agak getar, keder, karena kita kan waktu itu istilahnya ada pasien di usia yang sama kita, usia 20-an, dia pada akhirnya meninggal. Kenapa? Karena dia punya obesitas. Salah satu kontributornya di situ. Jadi mohon berhati-hati dan menjaga diri semuanya. Mari Mas Alas, silakan closing statement-nya. Ya, situasi gelombang penularan kedua COVID-19 di Indonesia yang masih kita jalankan, masih kita lalui saat ini, seharusnya membuka mata kita semua ya, warga negara Indonesia. Kita melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan misalnya di beberapa kota sudah ambruk, bahkan sudah lumpuh ya. Kalau dikatakan over capacity, saya rasa lebih dari over capacity sudah lumpuh. Jadi bed occupancy ratio pun sudah lebih dari 100% di beberapa tempat ya. Tempat pemakaman penuh ya, tempat kremasi juga penuh. Dan oleh karena itu ya tidak ada jalan lain kecuali kita sama-sama punya kesadaran untuk mau keluar dari pandemi COVID ini. Salah satunya yaitu dengan vaksinasi. Vaksinasi mungkin tidak akan menutup kemungkinan kita untuk tertular COVID-19, ya, tetapi ya data sudah membuktikan ya kalaupun ada varian of concern yang saat ini merajalela ya, varian Delta, vaksinasi bisa mengurangi kemungkinan kita sakit keras, mengurangi kemungkinan kita untuk meninggal dunia ya, dan tentunya beban Fasiankes kita juga tidak akan sebesar kemarin apabila masyarakat juga sudah mayoritas divaksin ya. Oleh karena itu ini penting sekali kita mempercepat upaya vaksinasi, dan sekali lagi saya mengapresiasi kerja-kerja teman-teman Prof. Zudan dan teman-teman di lintas kementerian yang ikut membantu mempercepat upaya vaksinasi nasional. Harapan saya tentunya ya kerjasama ini bisa dipertahankan ya, bahkan diperbaiki sehingga proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, khususnya yang terkait dengan data kependudukan ya. Dan juga tidak lupa untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia ya ketika menjalankan program vaksinasi ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Monggo Prof. Yudan. Terima kasih Mas Tony, Mbak Dr. Risa, dan Mas Charles Honoris. Saya sangat berharap masyarakat betul-betul bersedia untuk saling menjaga. Kuncinya adalah mencegah kerumunan, bersedia memakai masker, dan terus bersama-sama dengan pemerintah mensukseskan vaksinasi dan bersedia menjadi peserta vaksin. Dan kami dari Dukcapil membackup penuh upaya dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Karena ini kita berpartner, dan bagi masyarakat yang belum punya NIK atau mengaku belum punya NIK atau lupa terhadap NIK-nya, segera hubungi Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yuk, silakan datang. Kalau ada kesulitan, misalnya sudah berkumpul di panti, hubungi saja kepala dinasnya, kita akan jemput bola. Jadi dari Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan surat edaran untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, instansi terkait, dan Dukcapil bersama-sama berkoordinasi kalau menemukan warga masyarakat yang belum punya NIK, termasuk dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial di daerah, yang di bawah jajaran Kementerian Sosial. Nah, inilah kerja bareng kita. Kita akan bersama-sama
sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan. Kalau ragu, ya dekat dengan Dinas Dukcapil, datanglah ke Dinas Dukcapil. Segera laporkan kalau belum punya NIK. Kalau dekat dengan Dinas Kesehatan, lapor ke Dinas Kesehatan. Kalau belum punya NIK, nanti Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Jadi warga masyarakat, mari kompak, bersatu, sejalan dengan pemerintah untuk ikut program vaksinasi. Jadi jangan khawatir, nggak punya NIK, tidak apa-apa, pemerintah akan bergerak untuk memberikan NIK sekaligus ini pendataan kependudukan bagi Bapak dan Ibu yang memang dirinya belum punya NIK. Kami akan mendukung program ini secara penuh. Terima kasih Mas Tony. Baik, terima kasih kepada 3 pembicara kita kali ini. Terima kasih juga kepada viewers CPNN. Ternyata penggunaan NIK bukan untuk membuat ribet, tapi untuk demi kebaikan kita bersama. Jadi terima kasih kepada Prof. Yudan, kepada Mas Charles, kepada Dr. Risa atas sharingnya yang sangat berbahagia, dan ada ratusan viewers CPNN ikut diskusi melalui akun CPNN di YouTube yang juga di-share di akun Adminduk. Kami apresiasi paparan dan presentasinya kepada 3 narasumber dan juga kepada partisipasi para netizen. Jangan lupa tetap ikuti Bikin Risol untuk edisi selanjutnya. Ada 2 pantun dari saya untuk closing statement kali ini. Makan rambutan beli di kota, taat protokol kesehatan, hindari corona. Satu lagi, ikan asin main di sumur. Jangan lupa divaksin agar panjang umur. Selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bikin Risol selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.